Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope you all stay happy and healthy. Nah, hari ini adalah materi terakhir sebelum kita libur bulan puasa. Hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu tentang activity and hobby. Oke, langsung saja kita simak materinya ya. Before we start our lesson today together, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu sudah kita bahas beberapa macam aktivitas dalam bahasa Inggris. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini tentu ada yang buhan pian bisa dan ada yang tidak bisa pian lakukan. Nah, kalau aktivitas tersebut bisa pian lakukan, pian pakai kata can yang artinya bisa. Dan kalau tidak bisa, pian pakai cannot atau bisa disingkat can't yang artinya tidak bisa. Nah, kita baca lagi beberapa aktivitas dalam bahasa Inggris. Yang pertama, Seta can play the guitar. Seta bisa bermain gitar. Nurul can swim. Nurul bisa berenang. Tigor can play badminton. Tigor bisa bermain badminton. Donna can play the piano. Donna bisa bermain piano. Maylin can dance. Maylin bisa menari. Made can sing. Made bisa bernyanyi. Rudy can cook. Rudy bisa memasak. Dan yang terakhir yakni Cindy can skate. Cindy bisa bermain skate. Oke, selanjutnya yakni ask activity atau menanyakan aktivitas dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada Nurul dan Seta menanyakan aktivitas masing-masing. Kita baca dialognya bersama-sama. Nurul bertanya kepada Seta. Seta, can you play the piano? Seta, bisakah kamu bermain piano? Dan dijawab Seta, no, but I can play the guitar. Tidak, tapi saya bisa bermain gitar. That's nice. Can you sing? Itu keren. Bisakah kamu bernyanyi? Tanya Nurul. Dan dijawab Seta, yes, I can. Ya, saya bisa. Nah, itu contohnya kalau kita menanyakan kebiasaan aktivitas dalam bahasa Inggris. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang adverb of frequency. Nah, buhan pian ada yang tahu nggak nih kira-kira apa itu adverb of frequency? Nah, coba buhan pian buka bukunya halaman 118. Halaman salah. Coba buhan pian buka bukunya halaman 117, halaman 117. Nah, sebelum itu Ustazah jelaskan dulu apa itu adverb of frequency. Nah, jadi adverb of frequency yaitu kata keterangan dalam bahasa Inggris yang menyatakan seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Nah, kalau di buku buhan pian halaman 117, di situ ada 4 keterangan dalam bahasa Inggris. Yang pertama yakni always, yang artinya selalu. Nah, ini dicontreng 3, always berarti selalu dilakukan, rutin dilakukan. Nah, biasanya misalkan kegiatan ini rutin pian lakukan dan selalu buhan pian lakukan, ini sudah masuk ke hobi, ya kan? Jadi hobi itu kan aktivitas yang selalu pian lakukan karena pian suka dengan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua ada usually. Nah, centangnya 2, yang artinya biasanya.
berarti sering dilakukan biasanya, tapi tidak selalu, tidak rutin. Selanjutnya ada sometimes, centangnya 1, yang artinya kadang-kadang. Berarti cuma sesekali saja melakukannya itu. Dan yang terakhir yakni never, yang artinya tidak pernah. Nah, itu ada 4 keterangan dalam bahasa Inggris yang menyatakan seberapa sering kegiatan yang dilakukan. Ada always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, dan yang terakhir yakni never atau tidak pernah. Nah, di situ ada contoh beberapa kegiatan. Kita baca bersama-sama. Number 1. Tigor always plays basketball with his friends after school. Nah, Tigor selalu bermain bola basket bersama teman-temannya setelah pulang sekolah. Nah, berarti Tigor ini hobi main basket karena selalu dilakukan. Jadi, setiap dia pulang sekolah, dia bermain basket bersama teman-temannya. Nah, kira-kira ada nggak hobi atau kegiatan yang selalu Bu Hanpian lakukan hampir setiap hari? Coba komen ya. Next, number 2. Donna usually skates with her friends on holiday. Donna biasanya bermain skate bersama teman-temannya pada hari libur. Nah, jadi Donna ini kalau hari libur biasanya dia bermain skate dengan teman-temannya. Jadi lumayan sering dilakukan, misalkan setiap hari libur. Nah, hari libur itu kan tidak setiap hari. Jadi pakai kata usually, biasanya. Next, number 3. Nurul sometimes cooks with her mother in the morning. Nurul terkadang memasak bersama ibunya di pagi hari. Jadi biasanya aja nih Nurul memasak, tidak setiap hari. Nah, itu kita pakai sometimes, terkadang. Sangat jarang, hampir tidak dilakukan. Nah, tapi masih dilakukan beberapa kali, itu sometimes, terkadang. Dan yang terakhir, number 4, Maylin never plays the guitar. Maylin tidak pernah bermain gitar. Nah, tidak pernah bermain gitar, tapi di gambarnya bermain gitar. Ya, jadi never berarti tidak pernah. Nah, pasti ada beberapa kegiatan yang tidak pernah Bu Hanpian lakukan. Selanjutnya, Bu Hanpian buka bukunya halaman 119. Di situ ada dialog menanyakan seberapa sering melakukan aktivitas. Coba kita baca bersama-sama. Seta, do you play basketball? Seta, apakah kamu bermain bola basket? Dan dijawab Seta, yes, I always play basketball with my friends after school. Ya, saya selalu bermain basket bersama teman-temanku sepulang sekolah. Nah, jadi Seta ini hobinya main basket sama kayak Tigor tadi. Dan Donna bertanya lagi, do you play badminton? Apakah kamu bermain badminton? Dan dijawab Seta, I never play badminton. Saya tidak pernah bermain badminton. Nah, jadi Seta ini hobinya main basket, tapi tidak pernah main badminton. Sekarang kalau misalkan Ustazah tanya Bu Hanpian, do you play the guitar? Apakah kamu bermain gitar? Kira-kira apa jawaban Bu Hanpian? Nah, kalau bermain gitar itu hobi Pian, selalu Pian lakukan. Pian jawabnya dengan yes, I always play the guitar. Kalau misalkan Pian suka bermain gitar tapi tidak selalu Pian lakukan, biasanya aja, Pian pakai kata yes, I usually play the guitar. Nah, kalau misalkan Pian
tidak bisa tapi pernah belajar. Misalkan Pian pakai kata yes, I sometimes play the guitar. Saya kadang-kadang bermain gitar. Dan kalau misalkan Bu Pian tidak pernah sama sekali belajar atau bermain gitar, Bu Pian jawabnya, no, I never play the guitar. Saya tidak pernah bermain gitar. Nah, kira-kira apa jawaban Bu Pian untuk pertanyaan Ustazah ini? Pian tulis di komen ya. Always, usually, sometimes, or never. Next. Bu Pian buka bukunya halaman 122, halaman 122. Nah, di situ ada latihan read and write. Baca dan kemudian tulis jawabannya. Nah, Ustazah akan membacakan artinya, Bu Pian tulis jawabannya. Kalau always, centangnya 3 selalu dilakukan. Kalau usually, biasanya centangnya 2. Kalau sometimes, kadang-kadang centangnya 1. Dan kalau never, tidak pernah, itu tanda silang. Yang pertama, Hasan is a musician. Hasan adalah seorang pemusik. He can play many musical instruments. Dia bisa memainkan berbagai macam alat musik. He always plays the drums. Dia selalu bermain drum. He plays the piano. Dia bermain piano. Nah, coba Bu Pian lihat gambarnya. Piano itu termasuk apa? Centang 1. But he plays the guitar. Tetapi dia bermain gitar. Nah, kalau bermain gitar itu tandanya apa? Tanda silang berarti apa? Pian tulis jawabannya ya. Next. Gambar selanjutnya. Nuri is a footballer. Nuri adalah seorang pemain bola. She can play football very well. Dia bisa bermain bola dengan sangat bagus. She plays football in the morning. Dia bermain bola bermain bola di pagi hari. Nah, di gambar bola itu ada centang 3, berarti termasuk apa itu? Always, usually, sometimes, or never. Pian tulis jawabannya. Next, in the afternoon, she studies. Pada sore hari, dia belajar. Nah, itu ada gambar buku yang artinya belajar, ada centang 2. Berarti apa tuh? Next, she watch TV. Dia menonton TV. Nah, TV-nya bertanda silang, berarti termasuk apa itu? Sudah ditulis? Dan yang terakhir, but she goes to the cinema. Tetapi dia pergi ke bioskop. Nah, cinema ada tandanya centang 1, berarti termasuk apa itu? Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai Bu Pian isi, nanti Pian foto jawabannya. Habis itu Bu Pian kirim atau serahkan di classroom sebagai tanda kalau Bu Pian sudah belajar hari ini. Jadi itu saja tugasnya hari ini. Jadi itu termasuk tugas hari ini juga. Oke, I think it's enough for today.
Selamat menjalankan ibadah puasa minggu depan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.